In a few moments, we will arrive at Tiamis Kamis Station. guys. If you end your trip at Tiamis Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Wah. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the right of the train's arrival. Thank you. Oh, pinuh. Ciamis. Apa pinuh ti dia si pinuh nawa. Yang di Tasik ka. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku.
Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Kakak saya kereta api tiba-tiba nggak bisa foto-foto kakak saya ada yang masih beres, masih naik Dulu cintaku padamu, kemanapun kan ku bawa. Tangkir mus dikeroyak panas hareudang deui. Walaupun harus ku terjang lautan bara. Dulu cintaku padamu, ke guru ku ikut denganmu. Walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. guys. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua nyanyikan lagu cinta. Walau seribu duka Serayunya lagi menanjak, akan berpisah. lagi nikreh. Menanjak, tanjakan, well, menanjak, tanjakan, well. Andai dipisah lautan bara,
melanjutkan perjalanan menuju stasiun berikutnya. Kita sedang menapak jejak sejarah bangsa. 80 tahun yang lalu, 4 hari sebelum tanggal 1 Juni, suasana mencekam menyelimuti sidang BPUPK di Jakarta. Bangsa ini belum merdeka, tapi semangat kemerdekaan sudah menyala di dada para pejuang. Dan kini, saat Anda duduk di kursi kereta ini, ingatlah, bangsa besar ini bergerak karena rakyatnya percaya pada nilai-nilai Pancasila. Mari jadikan setiap langkah, setiap pekerjaan, setiap senyum dan salam sebagai cermin nilai luhur Pancasila. Bersama PT Kereta Api Indonesia dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita rayakan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025. Bukan hanya dengan peringatan, tapi dengan perbuatan. Dari rel-rel ini, mari kita bawa Indonesia laju lebih maju. Merdeka. Menung Hari Pancasila.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rawu, Ken Kabari, Pak kabar dulu baraya, warga negara Indonesia. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat dan mudah-mudahan saja dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, satu hati, satu jiwa, satu chemistry, dan mudah-mudahan saja ya jodoh kita adalah seorang elit global pemirsa. Amin. Ya siapa tahu mertua kita ternyata CEO sedang menyamar pemirsa. Waduh. Oleh karena itu mudah-mudahan saja dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bagi yang kemarin pingin mendapatkan beasiswa LPDP, ya mudah-mudahan dapat beasiswa. Kalau sudah dapat, ya bersekolahlah dengan benar, dengan baik, ya dengan tekun, mendapatkan ilmu, mendapatkan gelar dan ijazah. Dan yang terakhir, ingatlah Indonesia. Jangan sampai kalau sudah dapat ilmu, dapat ijazah, ya melupakan Indonesia. Pingin pindah ke warga negara asing pemirsa. Waduh, pingin pindah ke menjadi warga negara UK. Waduh, itu namanya nurus tunyung pemirsa. Ya, itu namanya malin kundang zaman now pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang sudah dapat beasiswa dan juga ijazah dari biaya negara, ya alangkah baiknya kembalilah ke tanah air dan membangun negeri kita menjadi negeri yang besar, negeri superpower macan Asia. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, apapun keinginan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu marilah kita berdoa, panjatkan puji syukur dan juga doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan lili guys. Selamat pagi Li. Waduh, selamat pagi di kereta api Serayu Pagi dari Purwokerto menuju kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin. Waduh, Provinsi Jawa Barat ya. Kebetulan episode ke-90 perjalanan epik ke Tanah Bromo, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Oke guys ya, kereta api Serayu Pagi sudah sampai di stasiun Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, yang sebentar lagi akan melintasi jembatan Selat Hormuz pemirsa. Waduh, menuju kota Tasikmalaya ya. Kota terakhir tujuan akhir mamang perjalanan epik ke Tanah Bromo pemirsa. Waduh. Bagi saudara yang baru datang di episode ke-90 perjalanan epik ke Tanah Bromo, mungkin saudara akan pusing 7 keliling ya, seperti Donald Trump lagi pusing Selat Hormuz pemirsa. Ya, sampai pusingnya bisa-bisa masuk angin dan juga stroke. Aduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang baru datang ya jangan pusing-pusing seperti setan Yahoo pemirsa. Alangkah baiknya saudara tontonlah episode-episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi supaya kronologis dan juga saudara akan memahami gaya konten Mamang. Waduh. Ya Mamang kan punya selera ya, pria punya selera pemirsa. Pria yang punya selera itu punya prinsip pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang baru datang alangkah baiknya tontonlah episode-episode sebelumnya supaya tidak bikin pusing 7 keliling seperti Donald Trump dan juga setan Yahoo pemirsa. Jadi episode ke-90 ini adalah episode detik-detik proklamasi pemirsa. Detik-detik terakhir. Waduh. Ya mungkin tinggal beberapa episode lagi perjalanan epik ke Tanah Bromo akan berakhir pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele tetap semangat le.
karena negeri kita adalah negeri yang superpower macan Asia. Apalagi episode ke-90 ini, negeri kita sedang dipimpin oleh sang presiden macan Asia, yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang makmur, sejahtera, tentram, adil, dan terbebas dari hama-hama, serta bisa mendamaikan dunia. Karena negeri kita adalah negeri macan Asia. Amin. Ya, mudah-mudahan saja negeri kita bisa mendamaikan dunia. Karena ketika episode 90 ini tayang, di dunia sono, waduh, di belahan sono, waduh, sedang terjadi perang pemirsa. Waduh, ya, sedang terjadi panas-panasnya, apalagi hilir mudiknya rudal-rudal hipersonik dan juga penutupan Selat Hormuz pemirsa. Jadi jangan mengganggu pesingannya Persia pemirsa. Waduh, Wasam dan setannya Israel kalau mengganggu Persia. Cukup dengan memenat, waduh, membendung dan juga menutup, memblokir HP si dia, Selat Hormuz pemirsa. Waduh, selat yang sempit-sempit makin menyempit. Waduh, sempit-sempit ya bikin nyetit pemirsa. Waduh, bikin entit, Oke pemirsa yang berbahagia, dengan menutupnya Selat Hormuz ya, satu dunia amsyong, Israel pusing 7 keliling, dan juga Paman Gober benar-benar masuk angin pemirsa. Ya, satu Selat Hormuz aja kan kalau ditutup ya bisa bikin tercekik seluruh dunia pemirsa. Kenapa tuh? Insya Allah memang akan bahas ya, bahwa Selat Hormuz ini selat yang sangat penting bagi dunia, termasuk juga Indonesia pemirsa. Dan itu dimiliki oleh Persia. Jadi sejak zaman dulu kala, negeri ini, negeri Persia ya, belum pernah terjajah oleh negeri manapun pemirsa. Waduh, sekali terusik, sekali tersenggol, waduh, ya tak usah bikin aneh-aneh pemirsa, cukup aja ya menutup Selat Hormuz, semua dunia akan amsyong. Oke pemirsa yang berbahagia ya, marilah kita berdoa mudah-mudahan dunia kembali damai, dan mudah-mudahan saja ini pertanda bahwa negeri Palestina akan segera merdeka dari penjajahan Israel. Ini pertanda bahwa Israel akan kembali ke zaman batu pemirsa. Waduh, kembali ke gorong-gorong Eropa dan meninggalkan negeri Palestina. Dan mudah-mudahan negeri Palestina menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram seperti sejak zaman dahulu kala sebelum kedatangannya Israel. Bagi bangsa Indonesia termasuk Mamang sangat bahagia bila bangsa Palestina kembali merdeka. Karena kemerdekaan Palestina adalah kebahagiaan bangsa Indonesia. Berkat Palestina, bangsa Indonesia bisa merdeka loh. Waduh, banyak pahlawan-pahlawan dari Palestina yang ikut serta dalam kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghargai para pahlawan, termasuk pahlawan dari Palestina, ya sepatutnya kita mendukung kemerdekaan Palestina. Mudah-mudahan Palestina kembali merdeka. Free Palestine, merdeka Palestina. Amin. Oke guys, kereta api Serayu Pagi ya bentar lagi akan sampai di kota Tasikmalaya, kota terakhir. Waduh, perjalanan epic ke Tanah Bromo pemirsa, karena disitulah ya tempat tinggal Mamang pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, kereta api Serayu Pagi berangkat dari stasiun Ciamis ya sekitaran pukul 10 pagi menuju kota Tasikmalaya. Dan ternyata kereta api ini melintasi sebuah Selat Hormuz pemirsa. Waduh, jembatan Hormuz. Jembatan legendaris yang dikenal dengan jembatan Cirahong pemirsa. Kenapa disebut dengan jembatan Selat Hormuz pemirsa? Karena dengan jembatan ini ya, lalu lintas di kedua wilayah antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Tasik lancar pemirsa. Dan kebetulan ketika episode 90 ini tayang ya, jembatan Cirahong sudah diperbaiki oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya mudah-mudahan ya
dengan perbaikan jembatan Cirahong ya, apalagi ada CCTV, ada jalurnya yang dibaiki ya, dan juga alas-alas jalannya yang terbuat dari papan itu diperbaiki, apalagi ada penerangan, apalagi tidak ada pungli pemirsa. Waduh, mudah-mudahan jembatan Cirahong menjadi salah satu destinasi wisata sekaligus sebagai penghubung urat nadi antara Ciamis dengan Kabupaten Tasikmalaya pemirsa. Jadi jembatan ini benar-benar jembatan ikonik dan juga jembatan Selat Hormuznya Priangan Timur pemirsa. Waduh. Selain penghubung untuk jalur kereta api, juga penghubung antara wilayah Kabupaten Tasik dengan Kabupaten Ciamis. Jadi warga Manonjaya Kabupaten Tasik ya, warga Cirahong Kabupaten Ciamis, kalau ingin melintasi beda kabupaten, seandainya tidak ada Selat Hormuz, tidak ada jembatan Cirahong, mungkin akan memutar pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, kereta api Serayu melintasi jembatan Selat Hormuz di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya pemirsa. Kalau berbicara tentang Selat Hormuz, ternyata Indonesia adalah negara yang memiliki banyak Selat Hormuz pemirsa. Jikalau Indonesia mau dan mampu seperti Persia ya, bisa memajaki atau menutup jalur Selat Hormuznya Indonesia. Jalur Selat Hormuz Indonesia itu luas pemirsa, bahkan ada 3-4 jalur pemirsa. Waduh, dikenal dengan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI, dimana kalau dari Asia ingin ke Australia harus melewati Indonesia, dari Australia menuju Asia harus melewati Indonesia, dari Eropa menuju Asia lewat laut harus melewati Indonesia. Jadi kalau seandainya Indonesia mau, ya cukup tutup aja pemirsa. Waduh, amsyong seluruh dunia ya. Bahkan kalau menutup alur laut Kepulauan Indonesia untuk kapal asing melintas ke wilayah Indonesia, mungkin ya dahsyatnya setara dengan Selat Hormuz yang dimiliki Persia sekarang atau Iran sekarang pemirsa. Waduh. Namun untungnya Indonesia ini adalah negara non-blok pemirsa, negara yang welcome untuk semua negara, kecuali negara itu hama pemirsa. Waduh, hama yang mengancam dan merugikan bangsa Indonesia. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika kereta api melintasi Selat Hormuz jembatan Cirahong, tiba-tiba ada announcement pemirsa. Waduh, pengumuman di kereta api Serayu pagi. Ternyata ya, ketika melintasi jembatan Cirahong bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila pemirsa, 1 Juni 2025. Waduh, itu artinya sudah 80 tahun ya, 80 tahun Pancasila hadir ya, menjadikan salah satu pemersatu Indonesia pemirsa. Waduh, kita patut berbangga dengan bangsa Indonesia, apalagi ideologi kita adalah Pancasila. Jadi Pancasila adalah jembatan Hormuznya pemersatu Indonesia dari Sabang sampai Merauke pemirsa. Kalau tidak ada Pancasila, mungkin kita akan terpecah belah pemirsa, tercerai-berai pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita tentang naik kereta api dari Serayu pagi melintasi Selat Hormuznya jembatan Cirahong. Berbicara tentang Selat Hormuz ya, ternyata kita punya Selat Hormuz loh. Waduh, yang jauh lebih strategis dan penting bagi dunia. Kalau kita mau, kita menutupi Selat Hormuznya kita, itu sama halnya amsyong seluruh dunia pemirsa. Waduh. Mungkin saudara akan bertanya, kira-kira Selat Hormuz seperti apakah yang dimiliki Indonesia sehingga menjadi strategis bagi dunia pemirsa? Saudara penasaran dengan Selat Hormuznya Indonesia? Waduh. Kalau saudara penasaran, jangan skip, siapa tahu bermanfaat ya. Tapi bagi saudara yang tidak penasaran, ya skip aja, karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah, apalagi dana LPDP. Waduh. Oleh karena itu, bagi saudara yang tak punya
kuota ya jangan memaksakan ya, apalagi meminta ke Mamang. Mamang ajakan mencari wifi gratis. Karena malu Mamang belum jadi presiden pemirsa. Waduh, belum jadi elit global ya, apalagi CEO. Mamang kan mencari wifi yang gratis ya untuk mengupload episode ke-90 ini. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat di episode ke-90, Mamang sebagai admin akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan, yaitu mudah-mudahan saudara menjadi orang yang dilancarkan rezekinya ya, dan dimudahkan mendapatkan rezekinya. Dan mudah-mudahan saja salah satu keturunan saudara adalah pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selain itu, Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Tak omon-omon ya, tak asal bunyi, tak asal kentut, maaf. Tak asal ya omon-omon kosong pemirsa. Waduh. Jadi sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai pendapat sendiri yang mungkin berbeda dengan Mamang, kita sharing-sharing di kolom komentar ya. Asalkan komenan saudara tak berbau-bau Mossad ya, tak berbau-bau Depide et Impera, apalagi berbau-bau abu randa yang menggonggong seperti gonggongan gogong pemirsa. Waduh. Mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang menggonggong seperti abu randa dan juga berbau-bau Mossad. Mamang akan skip karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang Indonesia ya, kita patut berbangga menjadi bangsa Indonesia, merupakan bangsa yang besar, bangsa yang disegani dunia sejak zaman dahulu kala. Bahkan bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa Selat Hormuznya dunia pemirsa. Waduh. Karena pusatnya dunia ada di Indonesia loh. Waduh. Jadi apabila Indonesia itu bermasalah atau mungkin tertutup seperti Selat Hormuznya yang ada di Iran, maka seluruh dunia akan tercekik pemirsa. Waduh. Bahkan masa depan dunia ada di Indonesia. Indonesia memegang posisi yang sangat strategis bagi dunia karena letak geografis, potensi ekonomi, dan peran geopolitiknya sejak zaman dahulu kala, sejak zaman era-era kerajaan Nusantara, bahkan zaman purba. Waduh. Dan posisi letak geografis yang strategis alias semuanya serba strategis itu mempengaruhi masa depan dunia. Masa depan dunia ada di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, Indonesia menjadi poros ya dunia alias Selat Hormuznya dunia. Jadi apapun yang terjadi di Indonesia bisa mempengaruhi dunia pemirsa. Yang pertama adalah jalur perdagangan global, titik strategis. Indonesia memiliki 4 titik strategis, yaitu Selat Malaka, Sunda, Lombok, dan Makassar, yang dilalui sekitar 40% kapal perdagangan dunia. 40% kapal dagang dunia itu lewat Indonesia. Posisi ini menjadikan Indonesia pusat lalu lintas laut dan udara internasional serta jalur perdagangan antar benua. Indonesia pun mempunyai kebijakan yang dikenal dengan ALKI ya, alur laut kepulauan Indonesia. Jadi kapal laut yang hendak melintasi Indonesia dari benua Asia ke Australia atau mungkin dari Eropa ke Asia bisa melalui wilayah laut Indonesia, tetapi dengan titik-titik tertentu. Nah, di Indonesia sendiri ada 4 ALKI ya. Yang pertama ALKI 1, yaitu antara Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Karimata. ALKI 2, yaitu antara Lombok, Selat Makassar, sampai Filipina dan Samudra Hindia. ALKI 3 dan ALKI 4 itu menyatu pemirsa. Waduh.
yaitu melalui Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur serta Kepulauan Maluku ke arah selatannya Papua. Waduh. Jadi ceritanya kalau kapal dagang dari Asia ingin pergi ke Australia atau mungkin ke Eropa, ya harus melewati kepulauan Indonesia dan perairan Indonesia. Nah, oleh Indonesia diberi koridor-koridor ya, bisa langsung lewat pemirsa, alias bahasa Sundanya Omer untuk melewati wilayah Indonesia pemirsa, seolah-olah itu adalah perairan internasional. Jadi oleh negara kita diberi alur-alur laut pemirsa. Seandainya alur laut itu ditutup oleh Indonesia seperti Selat Hormuz, waduh, ya perdagangan dunia akan mati pemirsa. Kalau Selat Hormuz ditutup, mungkin hanya negara-negara teluk seperti Bahrain, Qatar ya, dan Kuwait akan tertutup perekonomiannya, serta hanya minyak dunia yang akan tertutup. Tetapi kalau seandainya Indonesia menutup perairan Indonesia untuk perdagangan dunia, ya kapal-kapal tidak bisa lewat. Waduh, itu semua perdagangan dunia akan mati pemirsa. Jadi kalau berbicara tentang Selat Hormuz, Indonesia lah rajanya. Waduh, seandainya Indonesia mempunyai kekuatan dan mungkin ada negara yang bermasalah, ya tinggal tutup aja ya alur laut kepulauan Indonesianya, jalur-jalur tol lautnya. Waduh, maka perdagangan dunia akan terhenti pemirsa, dan itu bisa menyekikkan seluruh dunia. Waduh, diblokir WA aja oleh si dia ya, sakitnya luar biasa, apalagi kalau perdagangannya tercekik, tertutup pemirsa. Maka napas dunia pun akan berhenti pemirsa. Waduh. Yang kedua, titik strategisnya adalah pusat ekonomi dan investasi. Indonesia merupakan persilangan kegiatan perekonomian dunia, menghubungkan negara industri dan negara berkembang. Ini menjadikan lokasi investasi yang menarik dan pasar yang potensial. Lalu selanjutnya, strategis berikutnya adalah kekayaan sumber daya alam. Waduh, kalau Indonesia masalah SDA-nya ya jangan ditanya pemirsa. Indonesia itu negara yang paling terkaya di dunia pemirsa. Hampir seluruh SDA-nya ada di Indonesia. Tinggal kita mengolahnya. Waduh, Indonesia dikenal sebagai salah satu pemasok bahan pangan terbesar di dunia dan juga sumber daya alam tertentu yang sangat penting bagi dunia. Waduh. Lalu selanjutnya ada stabilitas geopolitik. Nah, ini ternyata Indonesia punya nilai strategis bagi dunia, Selat Hormuznya dunia, yaitu Indonesia tidak memihak ke blok barat, tidak memihak ke blok timur, tidak memihak siapapun, termasuk sekarang sedang perang dunia ketiga. Sedang konflik panas-panasnya di dunia pemirsa. Waduh, Indonesia ini dikenal dengan istilah negara non-blok. Gerakan non-blok inilah yang menjadikan salah satu negara yang menjadi rujukan bagi negara yang bertikai. Waduh, kita dekat dengan Persia, Iran yang mempunyai rudal hipersonik yang bikin geger paman Donald Trump. Begitu juga kita dekat dengan Donald Trump. Waduh, dekat dengan negara-negara Amerika. Waduh, akhirnya negara kita adalah salah satu negara titik tengahnya dunia pemirsa. Waduh, jikalau mau ya, kedua belah pihak bisa berunding di Indonesia, dan Indonesia bisa mendamaikan dunia. Lalu ada posisi tengah dalam rivalitas global. Wah, di tengah ketegangan geopolitik, Indonesia menempati posisi sentral dan krusial, bertindak sebagai jangkar stabilitas kawasan. Bahkan Indonesia aktif dalam berbagai bidang ya perdamaian dunia, diantaranya misi Garuda, ya ikut serta dalam forum internasional dan mendirikan organisasi ASEAN. ASEAN adalah organisasi Asia Tenggara yang notabene adalah Asia Tenggara titik tengahnya jalur perdagangan dunia, Selat Hormuznya dunia. Waduh, berkat Indonesia ASEAN menjadi tentram dan damai. Padahal sebelum dibentuknya ASEAN, negara ASEAN ini terdiri dari berbagai karakter dan ideologi, berbagai kepentingan. Ada yang komunis seperti Vietnam dan Kamboja, ada yang ikut ke blok barat seperti Thailand, Malaysia, ada juga yang non-blok seperti Indonesia dan Burma alias Myanmar. Waduh, mereka ya
menjadi satu kesatuan di dalam wadah ASEAN. Jadi apapun latar belakangnya, ya, asalkan negara itu Asia Tenggara, menjadi satu keluarga, pemirsa. Padahal sebelum berdirinya ASEAN, negara kita aja kan sempat bertengkar dengan Malaysia yang dikenal dengan Ganyang Malaysia. Namun setelah berdirinya ASEAN, kita dengan Malaysia kan menjadi tetangga yang baik, pemirsa. Waduh. Nah, kestabilitas geopolitik kawasan inilah yang menjadi titik sentralnya dunia, sekaligus ya menjadi salah satu terpenting bagi kehidupan di dunia. Ya, mungkin bisa dibayangkan seandainya kalau negara ASEAN ini berkonflik, pemirsa, ya, perang antar tetangga. Misalkan Indonesia dengan Malaysia tidak akur, ya, Thailand dengan Kamboja tidak akur, ya, Filipina dengan negara Malaysia tidak akur, berperang, ya, maka akan memutuskan perdagangan dunia, pemirsa. Perdagangan antara Asia dan Eropa, Asia dengan Australia, Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia akan terputus, pemirsa. Waduh, tersendat, pemirsa. Dan itu menjadi masalah ekonomi dunia, lebih berbahaya dari Selat Hormuz. Untungnya negara-negara ASEAN atau negara Asia Tenggara yang di bawah ASEAN, ya hampir semuanya negara Asia Tenggara itu ASEAN, pemirsa, ikut ASEAN, ya, menjadi sebuah kawasan yang damai bagi dunia. Jadi separah-parahnya perang Iran-Israel, ekonomi tetap jalan asalkan ASEAN damai, pemirsa. Tapi kalau ASEAN tidak damai, waduh, ya bisa mati perdagangan dunia, pemirsa. Sudah penasaran ya, lihat aja di peta geografis, pemirsa. Jadi semua perdagangan dunia 40%-nya ya lewat Indonesia, lewat kawasan Asia Tenggara. 60% wilayah Asia Tenggara, ya, negara terbesarnya adalah Indonesia. Jadi Indonesia ini 2/3-nya Asia Tenggara, pemirsa. Oleh karena itu semua kapal-kapal pasti akan melalui wilayah perairan Indonesia, entah itu lewat Selat Malaka, entah itu melewati Selat Sunda, atau mungkin Selat Lombok, ya, atau mungkin selat atau laut di Maluku, pemirsa. Pasti akan melewati perairan Indonesia. Selain laut, jalur penerbangan pun, ya, kita ini mempunyai titik strategis, terutama jalur penerbangan antara daratan Asia menuju Australia dan Selandia Baru. Australia mau tidak mau pesawat-pesawatnya mau ke Australia atau mau keluar Australia harus melewati wilayah Indonesia. Seandainya Indonesia menutup penerbangan, ya, maka yang dirugikan adalah negara-negara sekitar, termasuk Australia. Kemungkinan, ya, pesawatnya harus memutar, pemirsa. Kalau memutar, ya tentunya waktunya akan lebih lama, sekaligus bahan bakarnya akan lebih boros, pemirsa. Waduh. Sekaligus mungkin harga-harga barang untuk Australia akan lebih mahal. Sehingga Indonesia ini adalah titik strategis yang paling strategis untuk dunia, yang bernilai ekonomis. Berbicara masa lalu, Indonesia terkenal juga Selat Hormuznya dunia, bahkan nadi kehidupannya dunia. Indonesia dikenal dengan penghasil rempah-rempah dunia. Bangsa Eropa berani berlayar menuju Asia untuk memburu rempah-rempah, karena orang-orang Eropa ini tak bisa hidup tanpa rempah-rempah, pemirsa. Jadi rempah-rempah ini fungsinya yang pertama selain penyedap rasa, yang kedua adalah sebagai nutrisi daya tahan tubuh ketika musim dingin di Eropa. Jadi orang-orang Eropa supaya bisa bertahan di musim dingin, maka rempah-rempah adalah salah satu nutrisinya, pemirsa. Yang ketiga, ternyata rempah-rempah saat itu tidak bisa ditanami di Eropa. Jadi mau tidak mau, ya, harus diimpor dari Asia. Ketika Turki Utsmani menutup perdagangan Eropa Asia, Eropa kelabakan, pemirsa. Eropa mencari jalur rempah-rempah, mencari jalur tempat di mana rempah-rempah berada. Ternyata rempah-rempah itu ada di Indonesia, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu,
Kenapa bangsa Eropa berlomba-lomba berlayar dan akhirnya menjajah banyak negara? Diawali dari rempah-rempah, karena butuh rempah-rempah. Seperti saudara membutuhkan sidia ya untuk kehangatan. Maaf. Nah, ternyata rempah-rempah ada di Indonesia ya, di Maluku dan Nusantara. Bahkan di seluruh pulau Nusantara juga menghasilkan rempah-rempah. Rempah-rempah yang dibutuhkan di Eropa. Seandainya rempah-rempah dari Indonesia ini tidak diekspor keluar, ya, maka Eropa akan tamat riwayatnya, pemirsa. Ketika musim dingin, mungkin bangsa-bangsa Eropa akan membeku dan punah, pemirsa. Waduh. Jadi bangsa Eropa bisa hidup dari mana? Dari rempah-rempah, pemirsa. Rempah-rempah adalah salah satu nilai strategis dari Indonesia. Selat Hormuznya pada masa zaman dahulu. Jika jalur rempah-rempahnya ditutup atau rempah-rempahnya tidak dijual, maka Eropa akan kolaps, pemirsa. Waduh, dunia akan terguncang, pemirsa. Musim dingin akan memusnahkan sebagian bangsa Eropa atau bangsa-bangsa di dunia karena tidak ada rempah-rempah. Jadi begitu pentingnya rempah-rempah. Ya, kalau zaman sekarang rempah-rempah dengan teknologi yang canggih ya bisa ditanami di negara-negara seperti negara Eropa. Tapi kalau zaman dulu, karena teknologi pertanian tak secanggih zaman sekarang ya, rempah-rempah tidak bisa ditanami di Eropa. Oleh karena itu, Eropa membutuhkan Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah. Selain rempah-rempah, ternyata Indonesia pun adalah nilai strategis bagi dunia di masa yang akan datang, pemirsa. Bagi teknologi modern ya, masa yang akan datang atau dikenal dengan industri 4.0 atau 5.0. Waduh. Industri yang kita kenal dengan dunia internet, dunia AI ya, dunia gadget, dunia elektrik ya, serba elektrik. Ternyata Indonesia adalah memegang kunci masa depan dunia loh. Waduh. Saudara penasaran? Ya, jangan penasaran, pemirsa, karena teknologi masa depan dunia ada di Indonesia. Bahan bakunya ada di Indonesia, yaitu nikel, pemirsa. Nikel Adira. Maaf. Bukan nikel Adira, pemirsa ya. Nikel Adira itu kan penyanyi ya, nikel ya. Nikel adalah salah satu produk ya, bahan tambang yang terpenting bagi teknologi masa depan. Dengan nikel, kita akan melahirkan mobil elektrik, handphone, baterai ya, dan juga berbagai teknologi canggih yang sangat dibutuhkan bagi umat manusia di masa yang akan datang. Dan nikel ternyata diproduksi di Indonesia loh. Waduh. Jikalau Indonesia tidak menjual nikel, wah amsyong seluruh dunia, pemirsa. Bisa-bisa dunia tidak bisa berkembang atau kembali ke zaman batu karena nikelnya tidak dijual oleh Indonesia. Dilansir dari nexus3foundation.org, judulnya adalah Kenapa Harus Peduli dengan Nikel. Kenapa harus peduli dengan nikel Adira, pemirsa? Waduh. Nikel adalah sebuah mineral yang menjadi perhatian sejak adanya permintaan peralihan menuju energi bersih dunia. Salah satunya adalah penggunaan kendaraan listrik atau serba elektrik atau electric vehicle EP yang digadang-gadang menjadi pilihan bersih untuk kehidupan yang lebih lestari. Lalu mengapa kita harus peduli dengan nikel? Transisi dunia menuju energi bersih, termasuk tuntutan target perjanjian Paris, menjadikan sektor energi menjadi kekuatan yang sangat penting. Pada akhirnya setiap negara akan mengupayakan pengelolaan mineral dan logam yang dibutuhkan untuk energi terbarukan, teknologi bersih, serta transisi menuju masa depan yang rendah karbon. Mineral dan logam yang dibutuhkan ini disebut sebagai mineral kritis. Kenapa kritis?
karena memang sangat dibutuhkan pemirsa. Mineral kritis itu terdiri dari nikel, tembaga, kobalt, dan litium. Peningkatan permintaan global terhadap mineral-mineral seperti nikel menjadi potensi besar Indonesia. Kenapa Indonesia? Ternyata Indonesia adalah penghasil nikel terbesar di dunia. Waduh. Indonesia memiliki kekayaan nikel terbesar di dunia dengan cadangannya mencapai 60% dari total cadangan nikel dunia. Waduh, nikel dunia 60%-nya ada di Indonesia loh. 40%-nya tersebar dari berbagai negara. Ada yang dari Kanada, Australia, ya, Rusia, Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri ya yang produksi banyak peralatan yang membutuhkan nikel, peralatan canggih, itu kekurangan nikel pemirsa. Sampai-sampai daur ulang barang-barang yang berasal dari nikel. Waduh. Salah satu produk nikel adalah stainless steel pemirsa. Stainless steel. Nah, kebanyakan barang-barang stainless steel itu didaur ulang di Amerika, dan itu juga masih kurang. Termasuk salah satu produk untuk nikel adalah rudal-rudal jelajah pemirsa, pesawat tempur pemirsa, dan juga media elektronik, internet. Seandainya tidak ada nikel, mungkin rudal Tomahawk ya untuk menggempur Iran ya tidak akan sampai ke Iran pemirsa. Waduh. Oleh karena itu kita patut bangga karena sumber daya alam strategis ini menjadi kunci penting dalam revolusi industri modern dan juga teknologi masa depan. Teknologi masa depan, peradaban manusia masa depan ada di tangan bangsa Indonesia. Terutama untuk pengembangan ya teknologi-teknologi canggih seperti kendaraan listrik, teknologi ramah lingkungan ya, teknologi komunikasi, bahkan sampai juga dengan teknologi persenjataan. Semua teknologi yang berbahan-bahan ya elektronik itu pasti membutuhkan yang namanya nikel. Dan nikel hampir semuanya ada di Indonesia. Waduh. Peran nikel dalam industri modern. Dalam revolusi kendaraan listrik, nikel menjadi komponen kunci untuk baterai lithium ion. Beberapa keunggulannya penggunaan nikel dalam baterai. Banyak sekali kendaraan-kendaraan yang menggunakan kendaraan listrik adalah pasti menggunakan baterai. Salah satu bahannya adalah nikel. Nikel adalah produk yang sangat penting untuk kemajuan teknologi ya, yang berbau-bau listrik pemirsa. Di sektor otomotif, nikel tidak hanya penting untuk baterai kendaraan listrik, tapi juga dalam pembuatan komponen kendaraan. Lebih dari 2/3 pemanfaatan nikel digunakan sebagai bahan baku. Pembuatan baja tahan karat, ekspor produk turunan nikel telah mencapai 34,44 miliar US dollar pada tahun 2023, menunjukkan tingginya permintaan nikel dunia pemirsa. Dalam era digital, nikel menjadi komponen vital untuk berbagai perangkat elektronik. Penggunaan nikel meluas dalam produksi baterai ponsel, kamera digital, dan laptop. Tanpa adanya nikel, mungkin saudara tidak bisa menggunakan handphone pemirsa. Tak bisa nonton TV pemirsa, apalagi menggunakan laptop. Kalau tidak bisa menggunakan komputer karena tidak ada nikel, otomatis ya secanggih-canggihnya AI akan mati pemirsa. Waduh. Dengan karakteristik sebagai konduktor listrik yang baik, nikel mendukung perkembangan teknologi komunikasi dan juga komputerisasi era modern. Nikel juga adalah salah satu komponen dalam penerbangan drone pemirsa. Waduh, zaman era-era drone ya tanpa nikel ya tidak bisa terbang pemirsa. Karena tidak ada baterai. Baterai kan salah satu komponennya harus ada nikel pemirsa. Nikel merupakan salah satu material strategis yang sangat krusial. Salah satunya adalah industri persenjataan dan pertahanan karena sifatnya yang kokoh, tahan korosi, dan mampu menahan suhu ekstrim.
Nikel sering disebut sebagai salah satu komponen logam perang yang paling penting. Waduh. Bahan dasar senjata dan lapis baja. Nikel digunakan dalam pembuatan senjata ringan dan berat, serta sebagai plat baja pelindung pada kendaraan lapis baja dan juga tank. Karena kekuatannya sangat tinggi, bahkan melebihi tingginya dari besi, pemirsa. Waduh. Besi aja kan bisa karatan, tapi kalau nikel tidak, pemirsa. Komponen kendaraan perang seperti laut dan udara seperti pesawat tempur, ya, kapal perang, kapal selam, rudal, perpipaan, sonar, dan juga radar, ya. Waduh, drone, rudal penjelajah, ya. Semuanya menggunakan salah satu bahan komponennya harus ada nikel. Hal yang paling gila, nikel juga memainkan peranan masa depan umat manusia bila ingin menjelajahi bulan dan planet Mars. Nikel memainkan peran krusial dalam eksplorasi ruang angkasa, terutama sebagai bahan super alloy atau panduan super. Di mana panduan super ini konon katanya bisa tahan panas, tahan korosi, dan tahan radiasi tinggi, terutama radiasi dari radiasi kosmik dan juga matahari, pemirsa. Waduh, radiasi di luar angkasa itu sangat-sangat kejam, pemirsa. Konon katanya kalau kita tidak memakai pelindung radiasi sekali datang ke ruang angkasa, wah, bisa amsyong, pemirsa, bisa terpapar bahkan terpanggang. Dengan adanya nikel, maka pesawat ulang-alik bisa hilir mudik dari bumi ke ruang angkasa ke bumi, ya, tanpa terbakar di atmosfer. Jadi meskipun ketika akan turun menabrak atmosfer, ya, panas, tetapi pesawatnya tidak leleh karena ada nikel. Nah, nikel ini adalah salah satu komponen bahan-bahan pesawat ruang angkasa, bahkan pesawat jelajah angkasa, pemirsa, jelajah antariksa. Waduh, seperti Star Trek, pemirsa. Siapa tahu di masa yang akan datang, ya, manusia bisa menjelajahi ruang angkasa dari satu planet ke planet lain, dari satu galaksi ke galaksi lain dengan pesawat ruang angkasa. Nah, pesawat ruang angkasa itu bisa tahan dari berbagai kosmik, kemungkinan membutuhkan nikel, pemirsa. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Sejarah Singkat Eksploitasi Nikel di Indonesia. Selain di Raja Ampat, nikel mulai dikeruk Belanda sejak ditemukan pertama kali di Sulawesi. Kini jadi primadona di era industri gawai dan kendaraan listrik dan juga masa depan dunia. Memang ketika pertama kali ditemukan oleh Belanda, ya, nikel ini ditambang asal-asalan, pemirsa, karena memang nilai jualnya kecil. Tetapi dengan kebutuhan teknologi saat ini, salah satunya untuk ponsel, gawai, ya, laptop, atau mungkin teknologi canggih yang membutuhkan nikel menjadi primadona, pemirsa. Mungkin saja di masa yang akan datang bisa menggeserkan minyak bumi. Waduh, negara-negara teluk yang menghasilkan minyak bumi akan kalah, pemirsa. Waduh, akan jatuh miskin, pemirsa. Dan negara-negara yang menghasilkan nikel adalah negara-negara yang kelak menjadi negara miliarder, pemirsa. Ya, insya Allah, ya, negeri kita, negeri Indonesia, penghasil nikel, kelak akan menjadi negara terkaya di dunia di masa yang akan datang. Tinggal kita berbenah aja, ya. Tinggal kita memanage dengan benar dan memberantas korupsi, pemirsa. Insya Allah negara kita akan maju superpower macan Asia dengan nikelnya. Jadi kalau macam-macam negara Indonesia, ya tutup aja nikelnya, ya, jangan dijual nikelnya. Maka seluruh dunia akan amsyong, pemirsa. Inilah Selat Hormuznya dunia masa depan, yaitu nikel Indonesia. Semenjak kendaraan listrik digaungkan, ya, oleh pemerintah Republik Indonesia, nikel jadi komoditas yang begitu menggiurkan. Selain jadi bahan baku penting untuk aneka gawai, nikel jadi primadona untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Dulu nikel mungkin dianggap bahan tambang biasa, tapi dengan perkembangan teknologi terkini,
banyak manfaat nikel yang bisa dioptimalkan. Nikel menjadi unsur penting dalam baterai, terutama baterai sekunder yang bisa diisi ulang. Bermanfaat untuk perangkat-perangkat elektronik, dan yang paling istimewa dan bertepatan dengan perkembangan zaman adalah mobil listrik. Serba listrik. Mungkin nanti ada pesawat listrik pemirsa. Pesawat listrik sudah ada ya, drone. Drone tidak bisa terbang kalau baterainya tidak ada nikel. Nikel adalah jantung utama kendaraan masa depan dan teknologi elektronik di masa yang akan datang. Ya, secanggih-canggihnya AI atau secanggih-canggihnya internet ya tidak akan jalan pemirsa tanpa ada nikel. Hal ini berdasarkan bukunya Berjuang di Tengah Arus Pesimisme, Kisah Perjalanan Gek Nikel Menuju Produksi, ditulis oleh Ida S. Widianti, DKK. Indonesia dikenal sebagai produsen nikel terbesar sekolong langit, terbesar ya, terbanyak, bahkan cadangan dunia ada di Indonesia. Menurut data Agensi Survei Geologi Amerika Serikat, pada tahun 2024, produksi nikel Indonesia mencapai 2,2 juta ton dari total produksi nikel dunia sebesar 3,7 juta ton. Ya, 3,7 juta ton, 2,2 juta tonnya adalah dari Indonesia. Itu artinya 60% lebih ya, itu berasal dari Indonesia. Indonesia pun punya cadangan nikel terbesar di dunia. Ya, diperkirakan sekitar 55 juta ton. Jadi kalau seandainya 2,2 juta ton diambil setahun, mungkin 500 tahun yang akan datang nikelnya akan menipis. 500 tahun ya. Mungkin memang sudah tidak ada pemirsa. Waduh. Tak ayal sejak tahun 2020, kebijakan hilirisasi nikel Indonesia mendapat tekanan Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Namun meski nilai komoditas nikel kian melesat sejurus boomingnya industri gawe dan kendaraan listrik, upaya pengerukan nikel sudah dimulai sejak masa kolonial. Ternyata eksplorasi nikel di Pulau Gek, Papua telah ada sejak puluhan tahun yang lalu, lebih tepatnya pada zaman kolonial Belanda. Tidak bisa dipastikan sudah berapa lama kolonial Belanda berada di pulau tersebut. Yang pasti Belanda tidak benar-benar berhasil untuk menggali harta karun tersebut, sambung Ibu Ida DKK dalam bukunya. Nikel yang menggiurkan, eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber mineral alam di Hindia Belanda mulai marak pada awal abad ke-20 setelah pemerintah kolonial menerbitkan regulasi Indische Minweg pada tahun 1899. Regulasi ini jadi payung hukum buat pengusaha pertambangan, negeri maupun swasta terkait hak pengusahaan pertambangan. Jika eksplorasi timah bermula di Pulau Bangka sejak tahun 1819 dan batu bara mulai ada di Pengaron, Kalimantan Selatan sejak 1840-an, eksploitasi laterit nikel mulai eksis di Sulawesi pada tahun 1130-an. Baru-baru ya nikelnya, karena baru-baru yang merasakan ekonomisnya pemirsa. Konon katanya ya, pertambangan nikel ini ya diawali dari butuhnya nikel untuk memproduksi alat-alat elektronik seperti radio. Sekarang ya, nikel ini juga dibutuhkan untuk berbagai macam alat elektronik, termasuk ponsel pemirsa. Waduh. Menurut pakar tambang Profesor Dr. Insinyur Irwandi Arif dalam bukunya Nikel Indonesia, biji nikel pertama kali ditemukan tak sengaja oleh seorang misionaris Belanda, Pendeta Albertus Christian Krupp ya, pada pertengahan tahun 1101 di pegunungan Verberg yang berbatasan alami antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan. Kemudian disusul penemuan biji nikel di Pomala, Kolaka, Sulawesi Tenggara oleh insinyur tambang Edward Cornelius Abendanon
pada tahun 1109. Penemuan ini membuka peluang dibukanya industri pertambangan nikel di Indonesia. Studi lebih lanjut mengenai endapan nikel di daerah Sorowako dilakukan oleh Plat Elves yang merupakan ahli geologi dari PT Inco Limited, sebuah perusahaan pertambangan asal Kanada. Pada tahun 1934, perusahaan tambang batubara swasta Belanda, NP Osborneo Maskape atau OBM, turut mengeksplorasi nikel di Pomala, Sulawesi. Menurut Bapak Endang Naryono dalam artikelnya di jurnal tersebut, OSF tanggal 20 September 2023, OBM sudah mulai membuka situs penggalian dan mengeruk biji nikel mulai tahun 1138. Di tahun itu tercatat OBM sudah mengirim sekitar 150.000 ton biji besi ke Jepang. Setahun berselang, mengutip harian Belanda yaitu Algemeen Handelsblad edisi 16 Maret 1139, OBM, perusahaan nikel mengalihkan konsesi 19 situs tambang beserta izin-izin tambangnya kepada anak perusahaannya yaitu Minbao Maskapai Boni Tolo. Namun begitu pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1142, tambang-tambang nikel di Pomala pun dikuasai Jepang. Pada era pendudukan Jepang, Pomala diambil alih oleh Sumitomo Metal Mining Corporation atau perusahaan nikel Jepang dan dibangun pabrik nikel Metik. Pabrik tersebut belum sempat beroperasi, tiba-tiba dibom oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua. Berdasarkan tulisan Bapak Puguh Prasetyo dalam artikelnya Pemanfaatan Potensi Biji Nikel Indonesia pada saat ini dan masa mendatang di jurnal Metallurgi volume 23 nomor 1 edisi Juli 2008. Pada tahun 1146, Minbao Maskapai Boni Tolo sempat berupaya kembali mengambil alihnya, namun situasi revolusi kemerdekaan dan kemudian kebijakan nasionalisasi membuat perusahaan tambang itu pasrah melepas situs tambang nikelnya. Perusahaan Amerika Serikat Freeport Sulphur Company juga menjajaki pengelolaannya, namun batal karena alasan keamanan. Pada tahun 1150-an di Sulawesi syarat konflik, mulai dari peristiwa pemberontakan Andi Ajis hingga pemberontakan DITI. Baru pada tahun 1157 pengelolaan dipegang oleh NP Pertambangan Toraja atau disingkat dengan Perto. Lalu pada tahun 1161 diambil alih pemerintah dan dikelola perusahaan negara bernama PT Pertambangan Nikel Indonesia. Masa di mana jadi penanda eksploitasi besar-besaran di Indonesia baru terjadi pada tahun 1168 melalui kontrak karya untuk penambangan nikel laterit kepada PT Internasional Nikel Indonesia atau INCO. Sampai hari ini setidaknya ada 54 perusahaan tambang nikel di Indonesia yang menjadi anggota Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia atau APNI. Di Sulawesi Selatan sampai akhir 2021 terdapat 6 perusahaan tambang nikel yang menguasai area konsesi seluas 87.556 hektar. Sementara di Sulawesi Tengah terdapat 37 perusahaan yang memegang izin tambang dengan total area 92.604 hektar. Jadi kesimpulannya kita patut berbangga dengan adanya nikel nikel Ardira Dengan adanya nikel itu artinya kita memegang masa depan dunia. Selat Hormuznya masa depan dunia ada di tangan Indonesia. Waduh, jika kita mampu memanajemennya, mengelolanya
dan juga mengatur menjadi geopolitiknya. Waduh, kita menjadi raja dunia loh. Waduh, seperti Iran menguasai Selat Hormuz di Teluk Persia pemirsa. Oleh karena itu kita patut berbangga dengan nikel. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang makmur, sejahtera, dan kelak menjadi negara macan Asia, macan dunia pemirsa. Sudah hijau, kereta api Argo Wilis akan bersilang dengan Serayu di stasiun Manon Jaya 282 di hari Pancasila 1 Juni 2025. Oke guys, Nikel Argo Wilis akan datang bentar lagi. Di jalur 2 Argo Wilis